yang hilang kadang dari kita sebagai politisi ini, waktu bersama keluarga itu akhirnya masih harus kita kurangin ya, atau terkorbankan karena kita sudah memilih untuk ngurus ruang publik seperti begini ini. Saya lahir di Kupang dan besar di Oeba, Jalan Nangka. Saya lahir tanggal 10 Desember 1976 pas hari HAM. Kami besar di Oeba Kupang itu dengan ada banyak sekali kakak-kakak saya yang tinggal dari kampung, dari NT yang baik yang masih sekolah atau sudah bekerja awal di Kupang itu tinggal bersama kami di orang tua di Oeba Kupang. Saya SD di SD Don Bosco 3 Kupang, kemudian meneruskan di SMP Seminari Pius 12 Kisol di Manggarai Timur. Saya cuma 1,5 tahun di situ karena kemudian dikeluarkan dari Seminari Kisol, masuk di SMP Katolik Ndao ND. Lalu setelah lulus SMP Ndao, kami lanjutnya di Sekolah Menengah Farmasi Kupang di Penfui. Jadi saya ini sejak SMP itu asrama terus. Di Seminari Kisol asrama, di SMP Ndao asrama, di Sekolah Menengah Farmasi juga asrama di Kupang. Kemudian setelah lulus itu sempat dapat SKPNS, saya lupa mungkin di Puskesmas Makunase apa di mana gitu. Kemudian SK1 jadi saya ambil, saya terus ke Jogja, kuliah di sana, ambil S1 di sana dan apoteker di Jogja. Dan waktu reformasi ikut terlibat di reformasi 98 dan setelah reformasi selesai apoteker saya lulus tahun 2002. Tes lagi PNS kedua, lulus lagi di Badan POM, tapi kemudian batal lagi jadi PNS lagi karena memang ternyata saya aktif di PM3 sebagai sekjen pengurus pusat PM3 di Jakarta. Dan setelah konsultasi sama almarhum Pak Kosmas Batubara, dia bilang gini, Melki mau jadi apa Melki besok? Mau jadi politisi. Ya, kalau jadi politisi kamu nggak bisa lagi jadi PNS. Sekarang motifnya diidentifikasi. Saya tidak terlalu tidak terlalu fokus pada salah satu orang karena menurut saya semua tokoh itu punya cerita masing-masing. Tapi di antara para tokoh itu tentu Soekarno ya. Jadi saya suka mengatakan pada berbagai tempat bahwa saya ini kalau cara berpikir saya tuh cenderung sangat Soekarno sebenarnya. Saya orang yang sangat mementingkan kepentingan bangsa negara dibanding apapun. Dan dalam banyak hal itu juga saya banyak terpengaruh dengan apa yang Bung Karno lakukan, dia pikirkan. Tapi kalau praktek politik saya memang sangat Golkar ya. Jadi ya saya cocok dengan suasana politik di Partai Golkar. Di satu cenderung itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Jakarta. Kemudian Jumat dini hari itu masuk NTT. Dan NTT itu memang sering di dapil saya ya, Daratan Timur, Sumba, Saburote. Tapi kadang juga saya ke Flores, ke Lembata atau ke Alor. Jadi kalau ketika masa pilgub begini ini buat saya juga bukan lagi barang baru. Karena minimal sebulan itu saya 2 kali pasti turun ke dapil. Minimal gitu, kadang bisa lebih. Ya kadang istri suka komplain. Ya sebenarnya gimana lagi ya, kita memang senang untuk pergi melihat masyarakat di NTT karena biar bisa melihat banyak soal di Nusa Tenggara Timur. Setahun sekali mungkin baru kalau bisa ada waktu bareng sama dia liburan. Tapi itu masa-masa yang hilang yang tidak bisa maksimal untuk menemani anak bertumbuh di usia kecil seperti sekarang. Dan itu tidak mengenakan sebenarnya. Sudah dibagi sedemikian rupa pun juga ternyata tidak mudah mengurus seperti itu. Jadi kalau kadang main sama dia kayak kemarin ya, namanya Michelle ya, itu satu hal yang menyenangkan. Jadi kalau Pak Melki sudah katakan dari Pak Joni akan mendukung program seperti ini, berarti makanan bergizi yang diluncurkan oleh Pak Presiden Prabowo akan terjawab. So, ya kita ingin agar NTT ke depan ini dia harus bisa bergerak dengan hal-hal yang bersifat unggul ya. Pertama tentu karakter orang NTT harus kita
kita munculkan yang karakter unggulnya dia tuh. Orangnya itu kerja keras, orangnya itu rela berkorban, orangnya itu soliditasnya tinggi. Yang itu ada dalam diri kita, tapi memang karena mungkin dia ditutup oleh berbagai macam urusan, membuat dia tidak bisa berkembang dengan baik. Tapi saya kepingin agar spirit gotong royong Bung Karno yang pernah Bung Karno lahirkan karena dibuang di ND ini, di NTT ini, itu bisa kita munculkan dalam pemerintahan provinsi ke depan, karena kami ingin agar spirit untuk berkembang dan maju dan berbagi itu kita bikin sekaligus ada di NTT ke depan. Sehingga kemajuan NTT ini menjadi kemajuan yang dinikmati oleh seluruh warga NTT secara bersama-sama. Dan itu menurut saya setelah kita bicara karakter, itu harus kita dorong ke depan. Baru yang ketika kita bicara soal program-program yang saya kepingin sekali menjadi warisan dari NTT ini adalah orang mulai merasa bisa mengembangkan potensi yang dia miliki itu, terutama teman-teman petani, peternak, nelayan dan sebagainya itu. Mereka masih yakin dengan mereka punya potensi dengan cara masuk dalam bisnis hilirisasi non tambang itu. Jadi kalau orang sudah bisa mengembangkan dia punya potensi dirinya itu yang non tambang ini dan bisa ada nilai tambah bagi dirinya melalui hilirisasi ini, menurut saya itu bagus sekali. Ya, dan hilirisasi ini menurut saya kita bisa mendorong agar orang NTT punya nilai tambah itu bisa dia bawa untuk dirinya sendiri. Jadi setiap orang itu harus merayakan perbedaan itu sebagai sebuah rahmat karunia, harus bisa dia olah untuk menjadi kekuatannya dalam membangun atau mendorong suatu kemajuan bagi NTT. Sehingga tidak boleh ada seorang pemimpin di NTT ini yang berpikirnya tuh terkesan terlalu primordial gitu, mementingkan sukunya sendiri atau agamanya sendiri. Itu pasti dia akan tergilas oleh arus pembangunan dan juga perkembangan NTT ke depan. Sehingga karena saya berpikir seperti itu, saya sangat terbuka untuk menerima siapa saja, baik itu orang-orang NTT, agama apapun dia, juga orang-orang non-NTT yang mereka memang mencintai NTT dengan baik. Komunitas paguyuban daerah ya, dari Sumatera Utara ya, ataupun Batak, Bali, Sulawesi misalnya, Sulawesi Selatan dan sebagainya. Atau juga mungkin nanti dari Jawa, dari Minang dan sebagainya. Intinya kalau kita membuka keberagaman ini menjadi panduan kita dalam mengurus NTT, saya punya keyakinan bahwa kemajuan NTT ini akan dinikmati oleh semua ini dengan sangat baik. Karena hanya dengan semua orang itu bisa bersama-sama di Taman Pulau Bangka ini dan bekerja bersama, berdinamika bersama, saling mendukung bersama di situ, rasanya mereka bisa bersama-sama juga untuk membangun NTT dan berbagai macam latar belakang yang mereka miliki. Dan itu yang membuat saya selalu akan berada pada garis keberagaman untuk membela dan mengurus NTT ke depan kalau kami dipercaya sebagai gubernur dan wakil gubernur bersama Kadin Esa Dauman nanti.